Suci dari najis. Najis adalah benda menjijikkan atau kotor menurut syariat yang menghalangi seseorang dari sahnya salat. Apabila seseorang terdapat benda najis yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat salatnya, maka salatnya tidak sah. Dan sebelum salat hendaknya ia sucikan terlebih dahulu. Adapun benda-benda najis tergolong menjadi 3, yaitu najis mukhalazah atau najis berat, seperti air liur anjing. Najis mutawasita atau najis pertengahan seperti air kencing dan tinja manusia, serta hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti tikus, kucing, dan sebagainya. Bangkai kecuali kulitnya yang sudah dimasak. Air mazi, air wadi sesuai yang menjijikkan dan banyak seperti darah yang mengucur, darah haid, nanah, muntahan, dan sebagainya. Najis mukafafah atau najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Yang kedua, taharah maknawi. Taharah maknawi yaitu mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, riya, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. Tahara ini jauh lebih penting karena tahara indrawi tidak akan terwujud kecuali suci dari syirik. Tata cara tayamum. Apabila seseorang tertimpa hadas besar maupun kecil sementara ia dalam keadaan sakit atau tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun caranya, yang pertama niat, yang kedua membaca basmalah, ketiga menepuk kedua telapak tangan ke atas tanah atau benda berdebu yang suci, 4 mengusap wajah, 5 mengusap kedua tangan. Tata cara wudhu, yaitu yang pertama, niat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Kedua, membaca basmalah. Apabila baru bangun dari tidur, dianjurkan membasuh kedua telapak tangan. 3. Sebelum memasukkannya dalam wadah air sebanyak 3 kali, berkumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah dari dahi bagian atas hingga akhir, janggut, dan dari pelipis telinga kanan hingga pelipis telinga kiri. Dan dianjurkan menyela-nyela jenggut ketika membasuh wajah. Membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari hingga siku, dimulai dari tangan kanan, dan dianjurkan untuk menyela-nyela jari, mengusap kepala dari ubun-ubun hingga tengkuk. Diajarkan untuk mengusap kedua telinga luar maupun dalam. Membasuh kedua kaki dari ujung jari dengan menyela-nyela hingga kedua mata kaki dari kaki sebelah kanan. Perlu diingat, saat membasuh anggota tubuh minimal dilakukan 1 kali dan disunahkan maksimal sampai 3 kali. Kecuali mengusap kepala yang cukup 1 kali. Tata cara ini wajib dilakukan dengan berurutan dan berkesinambungan, tidak diputus-putus atau di sela-sela kegiatan lain yang memakan waktu lama, kecuali ada uzur seperti airnya habis dan sebagainya. Tata cara mandi wajib, yang pertama niat dan doa secara umum. Berikut adalah doanya. Nawaitu ghusla li rafail hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat dan doa setelah menstruasi. Setiap perempuan sudah dewasa dan belum mengalami menopause pasti mengalami menstruasi atau haid setiap bulannya. Setiap masa haid berakhir, setiap wanita harus melakukan mandi besar atau mandi junub agar dapat kembali beribadah. Berikut adalah doanya. Nawaitu ghusla li rafail hadasil haidilillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Niat 3. Niat dan doa setelah nifas. Nifas adalah situasi di mana rahim perempuan mengeluarkan darah karena atau setelah melahirkan selama kurang dari 40 hari, masa di mana darah nifas keluar. Perempuan dilarang untuk sholat dan puasa. Berikut niat dan doa setelah nifas. Nawaitul ghusla li rafail hadasil nafasi lillahi ta'ala.